Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padliga Pet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun di cat lover seluruh dunia, wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel aku pada Gapet Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya. Ini untuk menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Hahaha. Karena berbagi lalu ya, Mami Putih melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing Padli Gepet Channel saja guys. Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian melanjutkan channel aku pada Gepet Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Nah, bagi kami yang keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan sebagainya. Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah. Jangan takut, khawatir, dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sosongkan khawatir, takut, gelisah. Just meluncur channel aku pada Gape Channel untuk menonton video kucing aku lengkap dan sempurna untuk ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kos-kosan bagi mahasiswa ya. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malah harus juga boleh guys. Malah aku senang video kulit tonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama bantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe. Buruan tonton videonya karena sudah terupload. Dan yang belum subscribe baru sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku nyampaikan informasi penting banget buat kalian ya, penting-penting banget ya. Nih, kalian memiliki kucing kan, terus kucing kalian tersebut ya sedang hamil besar dan mau melahirkan dan sudah saat melahirkan sama seperti aku ya, kucing aku nih ya. Tapi kalian kebingungan bagaimana sih cara menolong ya kucing kalian yang hamil besar tersebut melahirkan. Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, secara normal, kucing akan melahirkan setelah mengandung sekitar 63 hari ya. Nah, jika kalian tidak mengetahui secara pasti waktu kelahirannya, kalian tidak bisa mengetahui dengan pasti kapan kucing kalian telah siap untuk melahirkan. Untuk mengatasi masalah ini ya, kalian bisa mengamati beberapa perilaku dan tanda-tanda fisik yang merupakan tanda bahwa waktunya kucing kalian melahirkan telah tiba. Dan mengetahui tanda-tanda khusus kucing akan melahirkan ya, kalian dapat membantu proses persalinan kucing, juga menentukan apakah kucing kalian dapat melahirkan secara normal atau tidak. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda tersebut, kalian harus segera melakukan persiapan yang akan membantu kucing kalian melahirkan. Untuk itu, kali ini aku akan menjelaskan ya bagaimana sih cara membantu kucing melahirkan. Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, mengamati perilaku kucing yang pertama ya, mengamati perilaku kucing yang terlihat mencari sarang. Jadi ya, saat waktu melahirkan akan segera tiba, kucing itu yang sedang mengandung akan tampak seperti sedang mencari sarang atau tempat yang nyaman bagi si kucing untuk melahirkan dan mengasuh anak-anaknya. Kucing tersebut yang akan dilahirkan. Banyak kucing yang akan melahirkan suka mencari tempat yang sedikit pribadi ya, atau privasi seperti lemari atau tempat lain yang tersembunyi gitu. Nah, jika kalian mendapati kejadian seperti ini, kalian bisa meletakkan selimut ya atau handuk pada tempat-tempat yang terpilih agar si kucing merasa lebih nyaman. Selain itu juga kalian dapat menawarkan ya sarang yang lebih baik bagi kucing kalian seperti kardus. Yang perlu diperhatikan adalah banyak kucing yang ingin milih sarang sendiri ya, dan bahkan akan mengganti lokasi sarang yang telah kalian pilihkan tersebut gitu. Oke, yang kedua ini ya guys ya, mengamati perubahan perilaku kucing kalian.
Jadi ya semakin dekat hari untuk melahirkan, kucing kalian akan tampak gelisah dan tampak sering berkeliling. Selain itu juga perilaku lain yang dapat kalian amati yakni ya adanya perubahan beberapa kebiasaan kucing. Contohnya adalah jika kucing kalian biasanya suka menyendiri, maka si kucing tiba-tiba bisa menjadi manja dengan kalian. Atau juga sebaliknya, kucing biasanya manja dengan majikannya ya. Atau lebih suka menyendiri begitu ya guys. Tuh. Yang ketiga, kalian harus mengamati apakah kucing melewatkan makanannya ya guys. Nah, tanda lain yang menunjukkan bahwa kucing akan segera melahirkan adalah kucing mulai kehilangan nafsu makan. Nah, kucing yang sedang hamil tersebut ya biasanya akan makan lebih banyak dari biasanya. Tapi saat waktu melahirkan akan segera tiba, si kucing biasanya kehilangan nafsu makan atau bahkan berhenti sama sekali untuk makan. Nah, kalian dapat melihat hal ini dengan cara mengamati sisa makannya dari kucing kalian. Nah, jika kalian meninggalkan sisa makanannya banyak dari porsi awal, maka perlu dicurigai bahwa si kucing kehilangan nafsu makan dan akan segera melahirkan. Begitu. Yang keempat ya, membawa kucing check up. Nah, saat kalian mengetahui bahwa kucing akan melahirkan ya, kalian dapat membawanya ke dokter hewan untuk pemeriksaan medis. Nah, dokter hewan dapat meriksa apakah kehamilan tersebut disertai komplikasi atau tidak ya. Dan dokter dapat menyarankan bagaimana proses persalinan yang dapat dialami oleh kucing, apakah persalinan normal atau membutuhkan operasi. Nah, jika kucing kalian mengalami masalah berat badan atau memiliki masalah kesehatan sebelumnya, maka kalian harus membawanya segera ke dokter hewan karena kucing hamil dengan kondisi seperti ini memiliki risiko yang tinggi terhadap komplikasi ya guys. Pada kondisi tertentu ya, dokter hewan dapat melihat apakah kehamilan kucing tersebut berbahaya atau tidak ya. Nah, dokter hewan juga dapat melihat pada waktu kehamilan tersebut tindakan yang tepat untuk dilakukan demi keselamatan induk dan anak kucing. Selain itu juga dokter hewan dapat memprediksi berapa jumlah ya anak kucing yang akan dilahirkan sehingga dapat bermanfaat bagi persalinan semua bayi tersebut telah lahir atau belum begitu ya guys. Yang kelima, kalian harus menyesuaikan asupan makanan di trimester ketiga. Jadi ya saat kehamilan, kucing setelah mencapai trimester ketiga ya, kurang lebih 42 hari kehamilan atau pada saat kucing tampak membuncit dengan jelas, si kucing butuhkan nutrisi tambahan yang berbeda. Oleh karena itu ya kalian harus memastikan bahwa kucing kalian tersebut ya guys ya mendapatkan jumlah makanan dan nutrisi yang tepat. Misalkan pada trimester awal kalian cukup memberikan makanan dengan jumlah pada normalnya. Pada trimester akhir kalian ganti makanan tersebut ya untuk kucing kalian makan, terutama untuk anak kucing di mana makanan ini ya tinggi kalori meskipun dalam jumlah sedikit. Karena rahim kucing terus membesar dan di sini ada penekanan ya dalam perutnya. Kucing akan mengalami keterbatasan untuk makan sehingga pemberian makan jenis ini ada ideal tetap dapat menjaga kebutuhan kucing kalian ya guys gitu. Nah yang keenam ya, ini itu kalian harus menyiapkan kandang untuk kucing kalian ya. Kenapa guys? Jadi ya kucing itu membutuhkan tempat yang hangat, tenang dan aman, nyaman untuk melahirkan ya. Nah kucing akan mulai terlihat mencari tempat untuk melahirkan pada saat hari persalinan semakin dekat. Nah, pada saat kucing akan menunjukkan tanda-tanda ini, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk membimbing si kucing ya ke sarang yang telah kalian persiapkan. Gitu. Sebelumnya, ruangan mencuci atau kamar mandi adalah tempat yang terbaik untuk membangun sarang bagi kucing kalian. Pastikan bahwa tidak ada anak kucing atau anjing yang tiba-tiba muncul mengganggu tempat ini ya. Nah, induk kucing ya harus selalu merasa nyaman, aman dan rileks saat di sekitar sarang tersebut ya. Gitu.
Nah, induk kucing juga harus memiliki akses yang mudah ke air bersih dan makanannya, tempat buang kotorannya ya. Jarak ideal adalah sekitar setengah meter. Jika terlalu dekat, maka akan meningkatkan risiko kontaminasi penyakit ya. Kalian juga harus dapat menyiapkan kotak kardus yang cukup luas dan memberikan alas bahan yang lembut seperti handuk, selimut, atau bahkan koran. Nah, bahan tersebut menyusun kandang tidak boleh memiliki bau yang kuat karena induk kucing hanya dapat mengenali anak-anaknya melalui bau. Jika kandang memiliki bau yang kuat, ditakutkan induk kucing akan menjadi kebingungan untuk mencari anaknya begitu, guys. Oke, yang ketujuh, kalian harus mempersiapkan kucing melahirkan. Jadi pastikan bahwa kalian memberi makan kucing kalian dengan makanan berkualitas tinggi dan selalu awasi jika dapat penurunan nafsu makan pada kucing kalian. Di mana perilaku ini merupakan tanda bahwa kucing kalian akan segera melahirkan. Nah, jika kalian memiliki kucing dengan bulu yang panjang, maka lebih baik kalian memotong rambut di daerah kelaminnya beberapa hari atau minggu sebelum persalinan. Hal ini adalah untuk memudahkan bayi kucing dapat lahir dengan mudah. Selain itu juga kalian dapat merapikan bulu panjang di sekitar puting susunya agar bayi kucing yang lahir dapat minum susu induknya dengan mudah. Nah, jika kalian tidak dapat mencukur bulu kucing sebelum proses persalinan, maka tidak menjadi masalah karena jika kalian dapat mencukur bulu tersebut setelah persalinan, ini dapat mengganggu anak kucing mengenali bau alami dari induknya, begitu ya guys. Nah, yang ke-8 ini ya, kalian harus mempersiapkan diri kalian sebelum kucing lahiran. Nah, selain menyiapkan kotak kandang, makanan, minuman, dan tempat membuang kotoran bagi kucing kalian, kalian juga harus mempersiapkan beberapa hal yang kalian dapat gunakan nih jika mengalami keadaan darurat. Kalian dapat menempatkan carrier kucing di dekat kalian untuk mengatasi hal darurat, seperti komplikasi, sehingga kucing harus segera dibawa ke dokter hewan ya guys. Kemudian selalu pastikan bahwa handphone atau telepon kalian siap untuk menghubungi dokter atau rumah sakit saat kucing mengalami komplikasi saat melahirkan. Siapkan beberapa potong handuk kering yang dapat kalian gunakan untuk membersihkan anak kucing yang telah dilahirkan. Sebelum anak kucing lahir ya, kalian dapat memberikan susu bubuk untuk anak kucing beserta botol susu khusus pet shop terdekat sebagai cadangan jika induk kucing kalian tidak dapat menyusui anaknya ya guys dengan baik. Oke, yang ke-9, harus mengganti durasi kehamilan kucing. Durasi kehamilan kucing tidak dapat dihitung dengan pasti ya, karena kalian tidak dapat mengetahui dengan pasti pada tanggal berapa si kucing mengandung. Tetapi jika kucing kalian belum juga melahirkan hingga lebih dari 67 hari, maka kalian harus membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa lebih lanjut. Dokter hewan dapat meriksa perut kucing untuk melihat apakah anak kucing sehat atau tidak gitu ya. Biasanya anak kucing dalam kondisi baik, maka dokter hewan akan menunggu 4-5 hari ke depan. Nah, jika anak kucing masih belum lahir juga, maka induk kucing memerlukan operasi sesar agar dapat melahirkan dengan selamat. Begitu ya. Yang ke-10, kalian harus memperhatikan tanda-tanda komplikasinya ya. Jadi beberapa gejala komplikasi dapat kalian kenali adalah sebagai berikut. Nah, atau ada cairan yang tidak normal yang keluar dari alat kelamin kucing kalian selama kehamilan. Jika cairan berwarna hijau kekuningan atau maka menunjukkan adanya infeksi pada rahim, cairan berwarna hijau terang menandakan adanya pemisah plasenta dan cairan seperti darah menunjukkan bahwa plasenta sobek. Kalian harus segera membawa kucing kalian ke dokter hewan jika menemukan cairan yang tidak normal seperti itu. Lalu ya, ada kehamilan pada kucing dapat menyebabkan kucing stres secara fisik dan menyebabkan penurunan sistem kekebalannya. Jika induk kucing tampak tidak sehat dan menunjukkan gejala seperti muntah, diare, batuk, bersin, dan kehilangan nafsu makan, maka kalian harus memeriksanya ke dokter hewan terdekat rumah kalian, oke? Oke, yang ke-11, kalian harus jaga jarak dengan kucing saat persalinan. Jadi ya, di saat kucing kalian melahirkan, normalnya si kucing tidak membutuhkan bantuan dari manusia. Jika kita berada selalu dekat kucing, maka kucing akan merasa terancam dan tertekan. Untuk itu, kita harus menjaga jarak dan tidak mengganggu ruang gerak kucing saat akan melahirkan. Sebaiknya kita juga tidak terlalu jauh agar dapat menolong kucing jika terjadi kejadian yang gawat. Selalu siap siaga jika terjadi komplikasi atau ketahuan tanda-tanda yang menunjukkan komplikasi pada kucing saat lahiran, oke?
Yang ke-12, kita harus mengetahui tanda-tanda kucing akan melahirkan ya, gitu. Kita harus mengenali tanda-tandanya dulu ya pada kucing tersebut. Misalnya rasa gelisah, kucing mencari tempat untuk bersembunyi, kerontokan rambut yang banyak, kucing suka menjijit area kelaminnya, kucing terengah-engah, kucing menjadi rewel dan menangis dengan keras, penurunan suhu tubuh sekitar 1-2 derajat gitu ya, tidak nafsu makan, muntah-muntah. Nah, ini pendarahan juga ya. Jadi kalian harus mengetahui ini semua ya. Yang ke-13, kalian harus membersihkan dan mensterilkan tangan kalian jika mau membantu persalinan. Jika kucing kalian membutuhkan pertolongan pada proses persalinan, lepaskan tangan, jam tangan kalian dan cincin kalian. Cuci tangan kalian dengan sabun antibakteri. Gosok dengan sabun ke balik telapak tangan kalian hingga di atas lengan. Sabun yang kalian kenakan juga harus kalian gosokkan selama kurang lebih 5 menit. Kalian juga dapat menggunakan sikat kuku atau sikat gigi lama untuk menggosok area di bawah kuku kalian. Hal ini diperhatikan ya pada tahap ini adalah jangan menggunakan hand sanitizer karena meskipun dapat membunuh bakteri, hand sanitizer senyawanya dapat membahayakan anak kucing jika terjilat. Mencuci tangan hanya merupakan persiapan awal jika induk kucing membutuhkan bantuan kalian. Gitu ya. Yang ke-11 ya, selalu mengawasi setiap kelahiran kucing. Saat induk kucing sudah masuki dalam sarang ya dan akan persalinan terjadi, hal yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang, selalu bersedia dan mengawasi proses persalinan terjadi. Pastikan juga bahwa kalian ada di sekeliling dengan tenang. Jika terjadi gangguan atau ada hewan sekitar kucing kalian, kucing ya dipindahkan dari tempat asing. Proses persalinan bisa menjadi tertunda. Tahap ini ya proses persalinan ditandai dengan beberapa ciri-ciri. Rahim kucing menjadi rileks dan induk kucing mulai mengalami kontraksi uterus. Kontraksi akan semakin meningkat pada saat anak pertama masuk ke dalam jalan akhir. Kontraksi bisa terjadi dengan interval 2-3 menit dan induk kucing dapat berada pada posisi meringkuk. Pada tahap ini kucing akan mengeluarkan suara seperti menangis dan terengah-engah gitu ya. Cairan ketuban akan terlebih dahulu ya, baru kemudian dengan anak kucing. Tahap kedua ini berlangsung selama sekitar 30 menit hingga 1 jam dan setelah itu anak kucing pertama lahir. Setiap kucing akan lahir dengan durasi 30 menit dan bahkan 1 jam ya guys. Nah, jika kucing kalian telah tenang dan mengejan dengan kuat lebih dari 1 jam, belum ada anak kucing juga yang keluar, maka ini bisa merupakan tanda yang harus kalian waspadai ya. Apakah akan terdapat suatu masalah pada kelamin kucing ya? Hal terbaik yang kalian lakukan adalah menghubungi dokter hewan. Jika kucing kalian masih setengah sadar, biarkan kucing mengejan 5 menit berikutnya dan jika masih ada perubahan, cuci tangan kalian secara gampang ya. Gitu. Yang ke-15, kalian harus memastikan induk kucing mengeluarkan kantung ketuban dan bersihkan setiap anak kucing. Induk kucing biasanya akan menjilati anaknya untuk membersihkan kantung ketubannya. Setelah itu ya anak kucing akan mulai bernapas dan bergerak-gerak. Jika induk kucing kalian membersihkan kantung ketuban, kalian dapat membantunya dengan merobek membran yang berada di sekitar wajah anak kucing agar bisa bernapas ya. Begitu. Yang ke-16, kalian bisa meriksa plasenta. So pastikan ya bahwa setiap anak kucing lahir satu persatu ya ada satu plasentanya juga. Saat anak kucing lahir, pastikan bahwa plasenta juga ikut keluar. Jika plasenta tertinggal di dalam rahim, maka induk kucing dapat mengalami infeksi yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani lebih lanjut. Kalian tidak boleh berusaha untuk menarik plasenta karena hal ini dapat menyebabkan uterus menjadi sobek dan induk kucing dapat mati. Bila kalian berpikir masih ada plasenta yang belum keluar, kalian dapat meminta bantuan dokter hewan ya guys. Gitu. Yang ke-17 ini ya, memotong tali pusarnya. Memotong tali pusar adalah tindakan yang sangat tidak disarankan. Biasanya induk kucing akan menggigit tali pusar anaknya. Tapi jika induk kucing tidak mau melakukannya, kalian dapat minta bantuan dokter hewan ya. Karena dokter hewan yang paling bisa untuk memotong ini ya. Gitu. Yang ke-18, kalian harus memastikan ya anak kucing dirawat dengan baik ya. Nah, anak kucing yang baru dilahirkan ya memerlukan susu pertama kali keluar dari induknya. Karena mengandung kolesterol yang dapat meningkatkan sistem imun anak kucing ya. Pokoknya susu ya gitu. Nah, ini saja yang bisa aku sampaikan ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.